Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 8 Metro Utara yang saya banggakan. Salam bahagia dan sejahtera pada pagi hari ini. Tabiun. Ya Bun. Bapak Ibu SD Negeri 8 yang saya hormati, izinkan di sini saya akan menyampaikan aksi nyata nomor 1.4 diseminasi budaya positif. Nah, sebelum saya melangkah ke diseminasi budaya positif, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di depan kita ada foto ibu fasilitator kita, yaitu Ibu Eni Susanti, dan di sebelahnya adalah guru pengajar praktik saya, yaitu Bapak Iwan, yang setiap sebulan sekali beliau hadir di sekolah kita. Dan selanjutnya itu adalah foto saya sendiri, Bu Fitratus Samadah, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah merupakan tugas saya untuk mendiseminasikan budaya positif yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pelatihan CGP angkatan 9. Next. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya mempunyai pertanyaan pembuka. Silakan Bapak Ibu baca yang nomor 1. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bisa. Gimana tanggapan Bapak Ibu? Bisa. Cok, siapa yang menjawab bisa dan siapa yang menjawab tidak bisa? Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bisa. Iya, Pak Eko. Ya, Pak Eko menjawab bisa. Siapa lagi yang menjawab bisa? Iya, Bu Rina, Bu Murni. Ya, 50% menjawab pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Selanjutnya, kita simpan dulu jawaban saya. Kita kembali ke pertanyaan kedua. Pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berprestasi. Setuju? Setuju. Siapa yang tidak setuju? Boleh berpendapat. Jangan apa ya, jangan takut-takut, kita biasa saja, kita di sini belajar bersama. Pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berprestasi. Siapa yang menjawab setuju? Iya, hampir 90% menjawab setuju. Pak Samson menjawab tidak setuju. Kita akan kunci jawaban kita. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, guru harus bisa memberikan solusi atas masalah atau kasus yang terjadi pada siswa. Saya ulangi lagi, guru harus bisa memberikan solusi atas masalah atau kasus yang terjadi pada siswa. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Pak Samson setuju tidak? Setuju. Ya, 100% ini jawabannya setuju ya Bapak Ibu. Kita kunci dulu jawaban kita, kira-kira setelah mendengarkan paparan dari saya, berubah atau tidak jawabannya. Nah, budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata budaya positif? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Contoh yang baik. Contoh yang baik bisa. Apa lagi? Tentang budaya. Datang tepat waktu bisa. Apa lagi? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, ya betul. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Tentunya nilai-nilai itu baik atau belum Bapak Ibu? Baik. Tentunya nilai itu baik. Next. Iya, kita akan mempelajari tentang konsep-konsep penerapan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Dari 6 ini, Bapak Ibu mana yang masih asing? Restitusi.
tiga restitusi. Kalau yang disiplin positif sering dengar ya. Kalau yang motivasi perilaku manusia gimana? Masih sering dengar ya. Kalau yang keyakinan kelas masih pernah dengar tidak Pak? Keyakinan kelas. Ya, baru ini dengar ya. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. 6 inilah yang akan kita jabarkan pada kesempatan satu jam hari ini. Nah, sekarang kita akan bersama-sama. Cobalah genggam tangan Anda sekuatnya. Bayangkan di genggaman tangan Anda itu ada sesuatu benda yang sangat berharga. Ayo kita praktikkan bersama. Satu saja. Satu tangan genggam sekuat-kuatnya. Terus tekan atau tangan Anda sebelahnya bisa membujuk atau dengan tindakan untuk mencoba membuka tangan genggaman Anda. Coba kita praktikkan bersama. Kita genggam tangan kita, teman sebelahnya berusaha mencoba untuk membuka. Coba kita praktekkan. Saya minta maju ke depan, Bu Ayu dan Pak Ponimin. Silakan maju ke depan. Bu Ayu genggam tangannya. Pak Ponimin yang menggenggam tangannya. Di tangan Pak Ponimin ini ada sesuatu benda yang sangat berharga, nilainya sangat mahal tentunya ya Pak Pon. Kira-kira apa Pak Pon? Biasanya apa yang kira-kira sangat berharga? Duit, uang, emas, iya. Coba Bu Ayu, kira-kira cara agar Pak Ponimin membuka itu boleh pakai paksaan, boleh pakai rayuan. Mau pakai yang mana? Rayuan ya. Paksaan aja. Paksaan aja. Ya, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Paksa dulu. Iya. Oh, Pak Pon sangat kuat sekali. Sip. Bisa terbuka tidak? Ternyata tidak bisa terbuka. Selanjutnya yang pakai rayuan, siapa tahu dengan rayuan bisa dibuka. Ayo gini dong, Pak Pon. Ini apa ya Pak Pon? Boleh nggak dibuka? Pak Pon aja yang buka. Kalau mau buka, ntar saya kalikan 2 apa isinya. Saya buka juga. Coba ya. Tadi kan udah. Untung udah baik kok. Beri tepuk tangan. Akhirnya berhasil dibuka. Nah, sekarang untuk membuka dan tetap menggenggam tangan kita itu tergantung orang lain atau diri kita sendiri. Iya, itulah yang namanya kontrol diri. Kita tetap menggenggamkan tangan kita karena kita yakin, oh saya tidak mau membukanya. Itulah namanya kontrol yang ada pada diri kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di sini ada pergeseran paradigma menurut Dr. William Glaser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi. Jadi selama ini ada banyak sekali miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita beranggapan bahwa kitalah yang bisa mengontrol murid. Ternyata itu salah. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi apa yang kita bawa ke anak, misalnya penguatan positif atau dampak positif itu bisa bermanfaat untuk anak. Itu ternyata salah. Itu nanti akan kita bahas. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu juga masih salah, masih miss. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata itu salah. Nah, kita lanjut ke yang pertama tadi, yaitu disiplin positif. Disiplin tadi itu apa Bapak Ibu? Disiplin yang ada di benak Bapak Ibu. Disiplin itu tentang apa sih? Iya, tepat waktu. Apalagi? Disiplin berpakaian. Apalagi? Disiplin
disiplin. Yang Bapak Ibu tahu tentang disiplin dulu sebelum kita melanjutkan ke pembahasan. Sesuai dengan aturan. Iya, disiplin sesuai dengan aturan. Nah, mari kita baca bersama-sama. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang kita bahas ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dengan adanya disiplin positif diharapkan di dalam diri siswa itu ada berapa elemen yang ada di profil pelajar Pancasila itu? Iya, 6. Sudah hafal semua ya Bapak Ibu ya? 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Nah, itulah nanti nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada diri anak melalui disiplin positif. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang bisa memberikan contoh? Jadi, manusia itu berperilaku hanya karena 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, ini ke siswa ya. Siswa tidak terlambat ke sekolah itu karena mereka menghindari hukuman. Sebenarnya itu salah atau benar? Salah. Misalnya Pak Pon rajin berangkat kerja, rajin berangkat sekolah, rajin berangkat masuk kelas disiplin. Itu karena takut nanti misalnya tunjangannya terpotong. Nah, itu termasuk untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu kira-kira yang 2 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sama untuk mendapatkan imbalan itu masih bagus atau tidak? Kurang ya. Nah, tapi kalau yang 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kira-kira bagus tidak? Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjut ke contohnya. Nah, ini ada 3 perbedaan, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan hanya murid yang menerima suatu konsekuensinya. Ya, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis, sehingga murid merasa disakiti oleh kita melalui perbuatan ataupun kata-kata. Jadi inilah yang dimaksud dengan hukuman. Hukuman itu satu arah guru. Misalnya contohnya, pada saat ini pagi tadi ada siswa terlambat di sekolah. Secara otomatis sebagai guru kita akan merasa kesal, kita akan merasa marah. Nah, setelah itu kita suruh anak itu membersihkan WC. Secara tiba-tiba kita hukum anak itu membersihkan WC. Itulah yang disebut dengan hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Suatu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Jadi ada persetujuan antara murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahuinya sebelumnya. Murid jadi sudah tahu, misalnya contoh jam pelajaran PLH. Ketika jam pelajaran PLH ada anak yang tidak mengerjakan PR. Sebelumnya ada kesepakatan siapa anak yang tidak mengerjakan PR akan akan diberi sanksi, misalnya menulis 100 kata saya tidak mengerjakan PR hari ini. Nah, itulah namanya konsekuensi. Jadi dia melakukan suatu kesalahan
dia juga akan menerima konsekuensinya. Nah, yang ketiga, inilah yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi diharapkan dengan adanya restitusi nanti, anak itu bisa mengetahui kesalahannya sendiri dan dia sadar solusinya seperti apa yang telah saya lakukan itu ada solusi. Solusinya itu bukan dari kita, tapi dari anak itu sendiri. Nanti akan ada contoh-contohnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu pilih, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya tidak akan terlambat lagi mencatat di buku 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi. Iya. Membersihkan WC karena merusak buku teman. Hukuman. Siapa yang setuju hukuman? Iya, banyak yang hukuman ya. Membersihkan WC karena merusak buku teman, itu kira-kira tindakannya itu terjadi secara tiba-tiba atau sudah direncanakan? Tiba-tiba ya. Ya tadi kan kalau dia hukuman dia terjadi secara tiba-tiba dan satu arah. Lari 10 kali mengelilingi lapangan saat tidak mengikuti jam pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Bu Rina? Hukuman. Ada jawaban lain? Pak Andi? Konsekuensi. Oke. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Kira-kira lari 10 kali berhubungan tidak dengan pelajaran PJOK? Ada. Dan mungkin tidak, kalau guru PJOK-nya sudah menanamkan atau mendiskusikan dengan murid, jika kamu tidak mengikuti pelajaran PJOK, kamu akan lari 10 kali. Kira-kira itu masuk konsekuensi. Jadi jawabannya adalah yang pertama tadi konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi. Nah, dari sini bisa membedakan ya Bapak Ibu sudahan ya, mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Nah, inilah yang selama ini kita masih salah. Ternyata penghargaan itu malah menghukum siswa. Pengaruhnya apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin tidak kita setiap anak yang nilainya bagus, oke lah kalau jangka pendek kita bisa kasih anak itu misalnya hadiah, setiap dia nilai 100 kita kasih hadiah. Itu bisa kalau jangka pendek. Tapi kalau jangka panjangnya, nanti anak itu akan punya ketergantungan. Dia melakukan sesuatu hanya karena mendapat hadiah. Yang kedua, ternyata penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Contoh, anak yang ranking 1 itu berprestasi tidak? Berprestasi. Anak yang ranking 2 berprestasi. Dikala anak yang ranking 1 ini mendapat hadiah lebih baik, lebih bagus, pasti anak yang ranking 2 itu akan iri. Secara otomatis itu terus yang ranking, itu terus yang dapat hadiah. Sebenarnya itu bisa memotivasi, tapi itu adalah jangka pendek. Kalau di jangka panjangnya itu malah merusak hubungan antara teman. Nanti ada solusinya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, itu sama. Dia akan melakukan sesuatu hanya karena mendapat penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi dalam diri akan kurang kalau kita selalu memberi penghargaan. Nah ini, sekarang kita sudah menginjak ke keyakinan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, sekarang akan kita ganti. Kita kan selama ini menggunakan peraturan sekolah, peraturan kelas. Sekarang kata-katanya akan kita ganti dengan keyakinan. Coba nomor 1 bisa dibacakan Pak Arif. Nomor 1.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita memilih peraturan tentang kenapa kita mematuhi peraturan harus menggunakan helm saat kita berkendara motor? Apa jawabannya Bu Sri kira-kira? Untuk menjaga keselamatan kepala kita, yang kedua mentaati peraturan lalu lintas. Berarti jawabannya 2. Ada tidak karena takut polisi? Ada yang menganggap seperti itu? Iya, tidak ditilang. Nah, itulah bedanya keyakinan dan peraturan. Kalau Bu jawabannya Bu murni karena takut ditilang, mungkin karena dia takut, itu cuma peraturan, itu bukan keyakinan. Tapi kalau jawaban Bu Sri karena dia menginginkan selamat itu kan yakin, mudah-mudahan diri kita itu selamat, itulah namanya keyakinan. Contoh lagi, membuang sampah. Agar apa sih kita buang sampah di kotak sampah? Agar apa? Biar bersih. Itu masih masuk ke peraturan. Karena kita sudah cinta lingkungan, karena kalau lingkungan kita kotor pasti nanti banyak bencana, itu sudah masuk ke keyakinan. Bisa membedakan apa itu keyakinan dan peraturan? Keyakinan itu kita dalam hati. Seperti tadi, kita memakai helm karena kita takut, bukan takut, karena kita ingin selamat. Selamat itu kan ada pada diri kita kan, selamat. Kita yakin kalau menggunakan helm nanti kita akan selamat. Beda kalau kita menggunakan helm hanya karena takut dengan polisi, dia tidak meyakinkan dirinya. Itulah perbedaan keyakinan dan peraturan. Next, soal nomor 2. Saya minta bacakan Pak Eko. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kira-kira? Biar tidak sakit. Apa Pak Andi? Biar tidak jatuh sakit. Dia tidak jatuh sakit. Jawaban dari Pak Andi. Ada yang punya jawaban lain? Kenapa sih kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar terhindar dari penyakit. Nah, kira-kira agar terhindar dari penyakit, agar kita tidak sakit, itu merupakan keyakinan untuk diri kita, bukan? Iya, bukan? Iya, itulah namanya keyakinan. Beda. Kenapa kamu menggunakan masker dan mencuci tangan? Kalau kita tanyakan ke anak, ya karena takut nanti kalau enggak pakai masker disuruh pulang sama bu guru. Itu bukan keyakinan, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, ya itu tadi, karena kita biar selamat, biar tidak sakit, biar tidak terkena penyakit. Itulah bedanya keyakinan dan peraturan. Next ya, bagaimana sih kita membuat keyakinan di dalam kelas? Nah, inilah yang kemarin sudah saya terapkan, namun endingnya atau posternya belum jadi karena kemarin ada sedikit masalah tentang ada yang merusak. Jadi prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Mempersilakan murid-murid kita yang ada di dalam kelas, kita di kelas dulu aja ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa praktekkan di dalam kelas untuk bercurah, maksudnya untuk berpendapat. Kita bisa tanyakan langsung saja ke video. Ini suaranya cempreng, maaf ya. Jadi kita bisa membuat keyakinan. Kita pertama tanyakan dulu ke anak-anak kita. Anak-anak maunya kelas kita itu seperti apa? Nanti pasti ada yang jawab, maunya bersih Bu Guru, maunya tidak ribut Bu Guru. Saya yakin pasti seperti itu, apalagi kelas 2, kelas rendah. Kira-kira kelas kita mau seperti apa? Bu, aku jangan ribut ya. Nah, kan. Ya, pokoknya kita tanyakan dulu. Kita tanyakan dulu ke anak-anak, kira-kira kelas kita itu mau seperti apa anak-anak? Pasti mereka akan menjawab. Itu dari mereka sendiri, bukan dari orang lain. Setelah mereka menjawab, misalnya, nggak kotor Bu Guru, yang piket harus piket Bu Guru. Nah, kita rubah dulu kalimat itu kan masih kalimat negatif. Jangan buang sampah sembarangan Bu Guru. Kita rubah dulu ke kalimat positif.
positif. Berarti kalau jangan buang sampah sembarangan, kita rubah menjadi positif, buanglah sampah di tempat sampah. Terus kalau yang jangan ribut, berarti gimana merubahnya ke kalimat positif? Jangan ribut Bu Guru, kita rubah ke kalimat positif. Berarti iya, tertib dalam kelas. Kita rubah dulu kalimat negatif anak-anak itu, kita tampung. Kalau saya sih anak-anak suruh menulis di sticky note, kita bagi satu-satu. Setelah itu anak disuruh nulis. Kalau kelas 1 itu kan belum bisa nulis. Kelas 2 juga kemarin ada 3 anak yang belum bisa nulis. Setelah anak-anak itu kita suruh nulis, pasti berbeda jawabannya. Ada yang menjawab, jangan, maunya kelas kita bersih, maunya kelas kita rapi, maunya kelas kita tidak ada sampah, maunya kelas kita nyaman. Pasti jawabnya seperti itu. Kita suruh anak itu setelah ditulis, ditempel di papan. Boleh di papan atau di kertas. Setelah ditempel, kita mulai tinjau ulang. Nah, yang jangan ribut, jangan bersuara saat guru menjelaskan, pasti anak-anak jawabannya. Jangan jangan mengganggu teman. Itu bisa kita kelompokkan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Kalau seperti itu, tertib dalam belajar. Itu dapat 1. Yang kedua, buang sampah di tempatnya. Terus yang piket harus berangkat tepat waktu. Itu namanya keyakinannya apa? Disiplin. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah ada sopan santun, disiplin, tertib, dan apalagi ya, saling tolong menolong, menyayangi teman. Tidak, kemarin malah ada seperti ini. Tidak saling belut-belutan Bu Guru. Nah, itu bisa kita masukkan ke keyakinan kelas apa? Saling sayang menyayangi teman. Itu nanti secara otomatis setelah anak buat, anak sadar, oh kemarin saya sudah nulis ini. Pasti mereka dengan tidak terpaksa akan melaksanakannya. Setelah itu kita pilih jawaban itu, kita fokuskan ke keyakinannya, mungkin bisa 4-5 keyakinan ditandatangani. Nah, kalau anak-anak itu belum bisa dengan pakai cap jempol. Bisa kita pakai cap jempol. Kalau kelas 2, kelas 1 itu belum bisa pakai cap jempol, bisa. Setelah itu ditempel di dinding kelas. Jadi anak itu pasti tahu, oh itu. Jadi dia ingat. Kalau mau ribut, lihat itu, pasti dia ingat. Ini kemarin baru saat menempelnya, prosesnya untuk pembuatannya masih dipercetakan karena saya buatkan bannernya. Jadi setelah ini kita masukkan ke kelompok keyakinannya, kita buatkan banner bisa. Kalau buatkan pakai karton juga bisa. Nah, kita lanjut, kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya, karena waktunya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira yang butuh 5 kebutuhan ini hanya hanya orang dewasa atau anak-anak? Apa? Semuanya, iya. Orang dewasa juga butuh, anak-anak ternyata juga butuh. Nah, ini yang paling penting ya, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ternyata ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan, dan yang harus ada beberapa yang tidak boleh kita terapkan. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama itu penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Coba, kira-kira Bapak Ibu simpan jawaban Bapak Ibu, pilih satu di antara 5 ini, mana yang sudah Bapak Ibu laksanakan atau yang akan Bapak Ibu laksanakan. Sudah disimpan jawabannya? Nanti setelah mengetahui paparannya, kita tahu kita di posisi mana. Oke? Saat ini kita ada di posisi mana? Nah, ini ada video contoh 5 posisi kontrol. Nah, pertama posisi penghukum.
Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini yang kedua, posisi merasa bersalah. Yang tadi pengukur, ini yang merasa bersalah. Kita bisa bedakan kalimatnya seperti apa. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu tadi yang merasa bersalah. Sesi pembuat rasa bersalah berbicara dan Ada lagi contoh yang sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman seperti ini contoh. Kira-kira kita sudah masuk yang mana? Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengamalkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Nah, itu sebagai teman nanti ibu mendengar punya. Terus, Kamu ini ada-ada saja. nah ini yang sebagai pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Itu tadi sebagai pemantau, sekarang yang sebagai manajer. Kira-kira kita bisa nggak seperti ini? Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Kira-kira setelah melihat video ini, kita tahu tidak masih dalam posisi yang mana? Penghukum atau sebagai teman atau pemantau atau sudah manajer? Kadang menjadi teman atau merasa bersalah gitu mungkin ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Biasanya sih ini saya sendiri. Kalau saya mungkin masih ke menghukum dan merasa bersalah dan menjadi teman. Belum pemantau atau manajer. Karena bagi saya mungkin itu sangat sulit sekali. Nah, mulai sekarang mari kita bersama-sama merubah diri kita agar bisa menjadi pemantau atau manajer. Nah, iya, kalau rata-rata malah menjadi teman ya kita ya. Tolong sih jangan terlambat lagi, kasihan bu guru loh, nanti bu guru marah, darah tinggi, seperti itu kan. Nah inilah ternyata Bapak Ibu, posisi penghukum dan membuat merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Jadi kalau anak kita banyak kita hukum, iya terlalu banyak hukum, ternyata malah anak itu pasti akan gagal. Gitu. Nah, perilaku kontrolnya negatif ternyata, bukan positif. Kita menghukum dan membuat merasa bersalah itu akan membuatkan dampak negatif ke anak. Jadi, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir itu termasuk menghukum. Berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, ya Allah nak, ternyata itu termasuk menghukum berbuat merasa orang bersalah. Nah, ternyata yang posisi kita sebagai teman dan pemantau ini sudah termasuk perilaku kontrol yang positif. Hanya saja yang teman dan pemantau ini belum berasal dari dirinya, masih berasal dari orang lain, masih faktor eksternal. Kenapa? Karena nih, coba Bapak Ibu lihat, yang posisi teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Yang pemantau menghitung dan mengukur. Maksud tidak yang menghitung dan mengukur? Jadi misalnya kita tanya, sekolah kita masuk jam berapa nak? Sekolah kita masuknya jam 7 Bu. Kenapa kamu masuknya jam 7.30? Itu termasuk ke pemantau. Kalau yang posisi teman, nak janganlah kamu
terlambat lagi, kasihan ibu loh, kamu kan sayang sama bu guru, jangan terlambat lagi ya nak. Itu termasuk posisi teman. Nah, kalau yang penghukum sama membuat merasa bersalah, saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua ya. Nah, yang kontrol diri inilah yang manajer yang sulit sekali. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Kayak tadi, kenapa bisa terlambat? Kita cari dulu alasannya apa. Kita identifikasi dulu masalahnya apa. Ya, penyebabnya apa? Kenapa anak-anak bisa terlambat? Jadi kasih solusi ya, tapi nggak ada kesempatan anak untuk itu. Iya, kalau yang dihukum ini anak itu pasti malah down. Dia tidak Bapak Ibu, pasti setelah kita hukum. Kesempatan untuk ngomong. Iya, anak itu down, pasti down. Iya. Maksudnya ya mau kemana, dari mana? Lanjut. Nah, inilah yang terakhir, segitiga restitusi. Inilah yang akan kita terapkan agar kita bisa menjadi manajer untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan penting yang harus Bapak Ibu laksanakan. Yang pertama, ini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti punya atau pernah melakukan kesalahan. Contohnya, nanti akan saya putarkan contohnya ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu masuk menstabilkan identitas. Lanjut ke validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi. Iya, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu bisa terlambat misalnya. Adakah cara yang lebih efektif agar kamu tidak terlambat? Oh, dengan cara misalnya membunyikan alarm. Kita cari, validasi dulu tindakan-tindakan tersebut. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita validasi, kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan apa? Keyakinan kelas apa yang sudah kemarin disepakati? Misalnya kalau terlambat berarti saya melanggar keyakinan yang disiplin. Saya tidak menghargai diri saya sendiri. Nah, ini ada contoh videonya. Bagaimana cara menerapkan menggunakan segitiga restitusi. Mina, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika. Iya Bu, habis prestasi. Kenapa kesal? Dika terus menerus mencapai hasil pekerjaan saya. Bukan hanya baik, tugas juga sudah dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Dika dan tanpa sadar saya menggunakan kejadian. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya diam saja? Saya pun sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Dika hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati anak teman. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan anak saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada
Nah, itu tadi Bapak Ibu contoh dari restitusi. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, menstabilkan identitas atau identifikasi masalah. Nah, Harus mencapai ke suatu kerja. bisa kita lihat. Bukan hanya dan terus juga sudah cantik. Oh begitu. Ini kenapa kesal? Maka harus menulis Kita tanya dulu kenapa kok kesal. Kita stabilkan dulu. Setiap orang pasti pernah kesal. Wajar kalau ibu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang Kira-kira sudah ada gambaran ya Bapak Ibu ya tentang restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya. Kita misalnya, kenapa kamu marah? Terus setelah itu setiap orang kita stabilkan dulu. Setiap orang juga pasti pernah marah. Dulu juga pernah marah, pernah sampai maksudnya pernah istilahnya kita juga pernah marah. Setiap manusia pasti punya marah, kesabaran. Nah, setelah itu kita stabilkan, kita validasi tindakan kita. Nah, setelah divalidasi baru kita tanyakan keyakinannya. Nah, Bapak Ibu ada yang ditanyakan dari paparan dari awal sampai akhir tadi? Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan. Atau mungkin ada yang ingin diputar lagi atau ditanyakan lagi dari awal. Kita ini ya, kita kembali lagi ke pertanyaan awal yang sudah Bapak Ibu jawab tadi. Nah, pertanyaan pembuka tadi, pertanyaan awal. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setelah paparan ini, apa jawabannya? Tidak. Pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berprestasi? Iya atau tidak? Tadi pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berprestasi? Untuk jangka pendek ya. Tidak untuk jangka panjang, karena akan membuat anak ketergantungan. Guru harus bisa memberikan solusi. Yang memberikan solusi pada segitiga restitusi itu guru apa muridnya tadi? Iya. Guru hanya memberi pertanyaan pemantik, tapi muridnya yang menjawab. Betul sekali. Jadi misalnya, murid, kenapa nak kamu terlambat? Kita pertanyaan pertama gitu. Terus setelah itu kita cari bagaimana agar kamu bisa tidak terlambat lagi. Pasti anak akan berpikir, gimana ya? Oh, satu Bu, saya harus bangun tepat waktu. Jawaban itu bukan kita yang menjawab, tapi anak-anaknya. Jadi kalau anak yang menjawab, anak itu pasti akan ingat, oh saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, itu saja mungkin paparan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan di sekolah kita SD Negeri 8 Metro Utara dapat melaksanakannya walaupun mungkin bertahap-bertahap. Yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan membuat keyakinan kelas. Keyakinan di setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Tadi sudah saya paparkan, kita beri masukan atau kita beri arahan ke anak-anak. Ayo nak, apa kira-kira kelas kita mau dibuat seperti apa? Kalau mereka sudah gini, baru kita tinjau, kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah itu mungkin yang perlu kita garis bawahi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa kita terapkan untuk anak kita yang bermasalah. Kalau yang tidak bermasalah tidak usah pakai segitiga restitusi. Itu saja Bapak Ibu. Jika ada yang ditanyakan atau mungkin kurang paham, monggo silakan. Satu saja, satu penanya boleh. Gimana Bu Rina? Gimana caranya atau apa yang belum begitu paham tentang materi yang sudah saya paparkan tentang disiplin positif? Saya tertarik dengan keyakinan kelas tadi. Misalnya, saya tertarik dengan keyakinan kelas tadi. Misalnya, dalam keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan. Misalnya, anak yang tidak mengerjakan PR diberi hukuman. Ya, misalnya itu berarti diberikan konsekuensinya berupa misalnya kalau tidak mengerjakan PR konsekuensinya
misalnya menulis Iya. lembar. Berapa lembar? Nah, itu berarti tidak termasuk hukuman ya berarti ya. Berarti kan sudah kesepakatan seluruh kelas. Begitu itu termasuk tidak termasuk hukuman berarti ya. Langsung saya jawab ya. Sebenarnya konsekuensi dan hukuman itu beda tipis. Kalau hukuman itu terjadi satu arah, gurunya saja yang menentukan kamu harus seperti ini. Tapi kalau konsekuensi bisa terjadi dua arah. Misalnya kalau itu sudah menjadi kesepakatan kelas, misalnya sama anak-anak sudah, nak kita udah paparkan nih, nah siapa yang ngerjain PR nanti kita sepakat ya kalau kita suruh menulis satu lembar gitu misalnya, itu masuk ke konsekuensi. Itu boleh dilaksanakan asal itu bersifat mendidik. Ya, jangan sampai nanti kita buat konsekuensi dengan anak misalnya tidak mengerjakan PR, kita bersihkan WC sekolahan ini semuanya. Jangan, karena itu mungkin tidak mendidik. Itu akan masuk ke hukuman. Nah, sebenarnya kalau konsekuensi itu masih kurang bagus. Kalau bisa ya yang restitusi ini. Cuman kan kalau restitusi itu kan kita butuh apa ya? Istilahnya butuh pematangan, kita sendiri harus paham tentang restitusi dan anak-anak juga. Kalau anak SD mungkin untuk mencari solusi itu masih minim, masih gurunya yang memberi pertanyaan pemantik agar anak itu bisa mencapai solusi-solusi itu. Ada lagi? Mungkin satu lagi tentang disiplin positif. Kalau di restitusi tadi kan ada segitiga ya. Nah itu tujuannya untuk memperbaiki kesalahan siswa dengan cara kita hanya memberi pertanyaan pemantik. Kemudian anak itu kan biasanya bagaimana kalau kejadiannya seperti Naren. Naren ini kan mengulangi sekali kita beri restitusi, kemudian kedua dan ketiga. Misalnya anaknya itu kasusnya bandel banget gitu. Apakah yang harus kita lakukan sebagai guru di situ tugas kita sebagai manajer, misalkan kontrol kita sebagai manajer, apakah kita boleh memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi begitu, apa sampai tindakan-tindakan tertentu apa yang harus kita lakukan? Iya, terima kasih Bu Murni. Nah, ini belum saya jelaskan ya. Manajer itu tahap kontrol paling tinggi. Nah, manajer di dalam manajer itu ada namanya penerapan segitiga restitusi. Jadi siapa yang sudah melaksanakan segitiga restitusi, dia sudah menerapkan kontrol manajer. Jadi misalnya kita sudah restitusi terus anak itu kok belum ada perubahan, mungkin langkah yang paling ini ya kita panggil orang tuanya. Kita restitusi juga orang tuanya. Mungkin seperti itu. Misalnya kok Naren ini terlambat, sudah kita restitusi, solusinya seperti ini, harus menghidupkan apa tadi? Alarm, harus meminta kakaknya untuk membangunkan. Nah, dengan meminta kakaknya untuk membangunkan itu kan berarti ada hubungan atau ada ini dengan keluarga. Mungkin kita panggil orang tuanya. Kenapa sih kok ini masih direstitusi, masih terlambat, kita panggil orang tuanya. Mungkin itu cara terakhir kalau misalnya restitusi kita tidak berhasil. Kalau sudah dipanggil terus tambah, ya itulah yang anak yang sangat luar biasa. Oke ya, Bapak Ibu, mungkin ini saja. Apa mungkin ada tambahan atau mungkin ada yang mau menambahkan kekurangan-kekurangan yang sudah saya paparkan ini? Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya Bapak Ibu ya. Mungkin pelan-pelan, awalnya kita bentuk keyakinan kelas. Setelah itu kita sendiri, kita mau menjadi posisi kontrol yang mana sih? Kalau bisa yang penghukum dan merasa bersalah kita buang. Ya, jangan sampai ada tunjuk-tunjuk anak yang terlambat atau mungkin ini sering kejadian kan. Tidak memakai atribut, kita bariskan sendiri. Itu sebenarnya tidak boleh. Ya Bapak Ibu ya. Oke, masih semangat? Semangat pagi. Walaupun ini sudah siang Bapak Ibu, inilah tadi diseminasi budaya positif saya, calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih sudah membantu dalam penugasan saya. Mudah-mudahan ilmu sedikit yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan sekolahan.
Kira-kira kelas kita mau seperti apa? Sudah ribut ya. Yang nggak harus sama ya. Ya, nanti yang sudah selesai bisa ditempel. Yang sudah selesai bisa langsung ditempel. Bisa langsung ditempel yang sudah selesai. Sudah, yang sudah balik lagi ke bangku masing-masing. Nah, tempel. Ya, ayo. Ayo, siapa lagi? Yuk. Ya. Tempel aja, Basen. Yang belum kasih nama tulis nama dulu. Ya, ditempel dulu. Sudah, yang sudah balik lagi ke bangku masing-masing. Selamat siang, Raya. Siang, Bu. Raya tahu kenapa berburu kantin ke sini? Kenapa, Nak? Karena saya berangkat Tadi Raya ke sekolah jam berapa? Setengah 8. Raya tahu sekolah kita masuknya jam berapa? tahu jam Jam 7. 7. Dengan Raya berangkat setengah 8, sekolah kita masuk jam 7. Kira-kira apakah Raya sudah melaksanakan aturan sekolah? Belum. Berarti perbuatan Raya itu salah atau benar? Salah. Nah, di sini Bu Guru tidak akan mencari kesalahan Raya. Kita bersama-sama cari solusi agar Raya tidak terlambat lagi. Ibu Guru ingin tahu sih kenapa Raya bisa datang terlambat? Karena bangun siang menonton TV sampai larut malam. Oh, Raya bangunnya kesiangan. Karena apa? Menonton TV sampai larut Oh, malam. nonton TV sampai malam. Ya Allah, jam berapa? Jam berapa larut malamnya? Sampai jam 10 ya? Oh, sampai jam 11 ya Allah, sampai jam 11 malam baru tidur. Nah, kira-kira apakah Raya sudah melaksanakan keyakinan kelas? Belum. Sedangkan keyakinan kelas kita apa? Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Nah, kan keyakinan kelas itu kita sepakati kita harus berangkat tepat waktu. Nah, langkah-langkah apa yang akan Raya laksanakan agar Raya tidak terlambat lagi? Bangun pagi tidak menonton TV sampai larut malam. Iya, Raya bangun pagi dan tidak menonton TV larut malam. Sip, oke. Kapan Raya akan melaksanakannya? Nanti malam. Nanti malam, janji ya? Iya, Raya akan nanti malam harus bangun harus tidur, tidak boleh larut malam. Oke, sekarang Raya silakan pulang, belajar lagi dengan serius, jangan sampai telat lagi ya. Iya, terus dulu Nak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melida Oktarina. Saya guru kelas 2 di SD Negeri 8 Metro Utara. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fitro Tusangadah yang telah menyampaikan pemaparan tentang diseminasi budaya
positif. Melalui pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Fitrotus Sangadah, yaitu desiminasi budaya positif, sangat membantu serta menginspirasi saya, serta menambah wawasan saya untuk saya terapkan di kelas, terutama dalam keyakinan kelas. Di sini saya mengetahui apa itu artinya hukuman, apa itu artinya konsekuensi, dan apa itu artinya segitiga restitusi. Sehingga membuat saya selaku guru kelas sangat membantu sekali. Saya ucapkan terima kasih dan akan lebih baik untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Murni SPD, guru kelas 6A dari SD Negeri 8 Metro Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan umpan balik dari desiminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Fitrotus Sangadah, SPD. Saya sangat tertarik dan berterima kasih kepada Ibu Fitrotus Sangadah sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 yang telah menyampaikan tentang desiminasi budaya positif, terutama segitiga restitusi. Nah, di sini fungsi dari segitiga restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, ada beberapa langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh seorang guru dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan siswa. Dengan melakukan segitiga restitusi, kita bisa menyelesaikan masalah pada peserta didik kita tanpa menggunakan emosi ataupun kekerasan. Demikianlah umpan balik saya, semoga terus berjaya dan semangat terus Ibu Fitrotus Sangadah.